Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita ucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Evi Fitriana MPD selaku dosen matkul Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab Geostrategi Indonesia. Saya Fani Dwi Herdianti akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi dan pengertian geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Yang kedua, pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Saya Fathan Abdul Hasib akan meneruskan presentasi teman saya tentang perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, perkembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SKAD Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah terpentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal ataupun eksternal. Pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia, dan dilanjut oleh teman saya berikutnya. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. Herdiwanto dan Jumanta yang menyatakan bahwa geostrategi Indonesia yang diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional Indonesia memiliki dua sifat pokok, yaitu satu, bersifat daya tangkal, di mana sifat ini berupaya untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
strategi Indonesia untuk kemudian dapat mewujudkan ketahanan nasional tersebut, maka kemudian dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan serta juga keamanan sistem kehidupan nasional sebagai suatu konsepsi pengaturan serta juga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional diantara lain sebagai berikut. 1. Menunggal. Di dalam membangun suatu ketahanan nasional adalah kesatuan. Kesatuan tersebut yang mempunyai sifat komprehensif integral. 2. Mawas ke dalam. Ditujukan ke dalam diri bangsa serta negara sendiri disebabkan karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat serta sifat nasionalnya. Yang ketiga adalah kewibawaan. Kewibawaan bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional serta juga harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, berubah menurut waktu, memiliki sifat dinamis serta bisa atau dapat berubah sesuai situasi serta kondisi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tidak membenarkan sifat adu kekuatan serta adu kekuasaan dapat dipandang yakni sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan serta juga kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam adalah percaya pada diri sendiri, dikembangkan serta juga ditingkatkan dengan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri, suatu bangsa yang merdeka serta juga berdaulat serta percaya serta yakin bahwa ia dapat atau bisa mengurus rumah tangganya sendiri serta tidak bergantung pada bantuan luar. Yang ketujuh adalah tidak tergantung pada pihak lain, dikembangkan atas kemampuan diri sendiri, yakni dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional, mengembangkan kemampuan nasional dalam diupayakan untuk tidak tergantung di pihak lain. E. Hubungan geostrategi dan geopolitik. Hubungan geopolitik dan geostrategi adalah bahwa geopolitik merupakan landasan awal ketika akan melakukan perluasan politik dengan melihat aktor geografisnya. Melalui geostrategi yang dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki suatu negara terhadap suatu ruang. Usaha untuk memperluas kekuasaan kemudian melahirkan 4 konsep dasar geopolitik, yakni time, people, space, and struggle. Tuthail 1998. Pertama, time adalah unsur yang menjelaskan waktu dari suatu fenomena. Kedua, people menjelaskan aktor-aktor yang terlibat. Ketiga, space menjelaskan cakupan, ruang, teritorial, atau objektif statis dari suatu fenomena. Sulistyo 2017. Terakhir, struggle merujuk pada usaha dan interaksi dari para aktor untuk mencapai tujuannya seiring dengan adanya globalisasi. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Khairunisa. F. Ketahanan nasional sebagai perwujudan dan geostrategi Indonesia.
Yang pertama yaitu perwujudan geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam rumus ketahanan nasional dalam terminologi barat, yaitu terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Yang kedua yaitu hakikat ketahanan nasional, yaitu suatu kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu konsep dasar ketahanan nasional. Yang pertama model Astagatra, yang kedua model Mergentau, yang ketiga model Alfred Thayer Mahan, yang keempat model Kern, yang kelima komponen strategi Astagatra, yang keenam hubungan komponen strategi Antargatra. Maksud dari model Astagatra yang pertama yaitu model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua yaitu maksud dari model Mergentau, yaitu model ini lebih menekankan pentingnya kekuatan nasional yang dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Yang ketiga yaitu model Alfred Thayer Mahan, yaitu suatu model yang mengatakan bahwa kekuatan nasional bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan. Yang keempat yaitu model Klein, yaitu model yang menurutnya suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Yang kelima yaitu komponen strategi Astagatra, terbagi menjadi dua yaitu Trigatra, yaitu komponennya terdiri dari geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Yang kedua yaitu Pancagatra, komponennya terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ke-6 yaitu hubungan komponen strategi Antargatra tersusun secara utuh menyeluruh di dalam komponen Astagatra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.